Kakak saya menyewa Anda sebagai pengacara keluarga. Itu kepentingannya untuk mengurus keluarga kalau diperlukan sewaktu-waktu. Sekarang Mas Bima sudah meninggal. Dan Kak Arimbi sedang sakit. Andalah yang harus membuat keputusan segera. Perusahaan Mas Bima membutuhkan seorang manajer yang tangguh. Tentunya orangnya seperti saya. Karena saya berhak sebagai anggota keluarga. Saya tahu Mas Yuda itu sangat concern mengenai perusahaan ini. Tapi saat ini saya belum yakin untuk memutuskan hal ini. Kecuali Ibu Arindi dan Rizky setuju mengenai hal ini. Pak pengacara, Anda kan tahu Ibu Arimbi itu sedang sakit parah. Dan kita juga nggak akan pernah tahu kalau Ibu Arimbi bisa kembali normal atau tidak. Sedangkan Rizky, saya dan suami saya baru tahu tentang dia, Pak. Ternyata dia tidak sah diadopsi oleh keluarga Bima. Kami juga baru tahu informasi ini, Pak. Ternyata Rizky tidak berhak apa-apa atas warisan keluarga Bima. Iya, kasihan anak itu, Pak. Tapi bagaimanapun juga, harus ada yang didahulukan. Pak pengacara, biarkan saya untuk memimpin perusahaan itu. Karena sayalah yang berhak. Karena saya anggota keluarga dari Mas Bima. Saya rasa dia tidak lupa. Dia cuma tidak pernah membayangkan hal ini bisa terjadi. Pak Bima dan Ibu Arimbi itu merawat Rizky seperti anaknya sendiri. Dan Rizky berhak mengganti Pak Bima untuk mengurus perusahaan ini. Tapi Rizky itu kan masih terlalu muda umurnya, Pak. Lagian dia bukan anak yang sah. Dia anak pungut. Tolong, Pak. Berikan saya hak untuk memimpin perusahaan itu. Nanti setelah dia besar, dia bisa mengambil alih perusahaan untuk dipimpinnya. Baiklah. Tapi untuk sementara saya akan izinkan Pak Yuda untuk memimpin perusahaan ini. Tapi jika Ibu Arimbi sudah sembuh, saya akan menyerahkan wewenang ini kembali kepada Ibu Arimbi. Jelas? Oke. Bagus. Terima kasih banyak, Pak. Makasih ya, Pak. Kita rayakan keberhasilan ini, sayang. Kita cheers dulu, sayang. Kita sudah berhasil, sayang. Iya, kita berhasil. Sekarang semua kekayaan sudah di tangan kita. Au. Lihat dia, sayang. Perusahaan sudah di tangan kita sekarang. Dan bahkan dia tidak mengetahuinya. Kemana suster yang menjaganya? Dia sedang membeli obat di apotik, sayang. Bagus. Bagus. Dengar ya, Arif. Kalau sekarang kami sudah memiliki semua perusahaannya dan kekayaanmu sekarang sudah jadi milik kami. Ngerti kamu? Kami sekarang sudah jadi kaya raya. Ingat, sayang, kita belum selesai melaksanakan pekerjaan kita. Kalau dia sembuh, dia akan mendapatkan kembali perusahaan. Itu gampang, sayang. Yang penting kita pastikan kalau dia nggak pernah bakal sembuh. Kecelakaan seperti ini kan sering terjadi. Ayo kita jatuhkan dia. Ibu, apaan kamu, Rizky? Apa yang Om dan Tante mau lakukan terhadap ibu saya?
Kenapa kamu selalu curiga pada kami? Apa salah kami? Iya, kami cuma nggak ingin Mbak Arimbi selalu duduk di kursi roda karena nggak baik buat kesehatan dia. Om dan Tante jangan bohong sama saya. Saya tahu, sejak hari pertama Om dan Tante tinggal di sini, Om dan Tante ingin menyingkirkan saya dan ibu saya. Iya kan? Om selalu menyebar teror di rumah ini. Rizky, keluar kamu dari sini. Iya, Mas. Gita? Ya Allah, Gita. Lo kenapa, Git? Siapa lakuin ini semua? Siapa? Rizky dan komplotannya. Rizky. Gita, Gita! Gita! Gita, lo kenapa, Git? Gita! Gita, bangun, Gita! Gita! Aduh, Gita, tolong! Pasti dia libat. Aku harus kuat. Aku harus kuat untuk ibu. Aku nggak boleh menyerah sekarang. Aku harus terus melawan mereka. Bu, Rizky janji. Rizky janji nggak akan membuat bapak dan ibu kecewa. Rizky akan melakukan apapun untuk menyelamatkan ibu. Rizky akan menyingkirkan orang-orang jahat itu, Bu. Rizky janji, Bu. Rizky janji. Rizky nggak akan membiarkan ibu menderita di tangan mereka. Aku akan selalu siap menghadapi kalian. Om dan Tante tidak akan bisa melakukan apapun terhadap ibu. Lihat ini, apa yang akan aku lakukan terhadap ibumu? Ibumu sebentar lagi akan mati. Ayo, apa yang kamu bisa bantu untuk ibumu? Hah? Suntik ini akan kusuntikkan ke tubuh ibumu. Sebentar lagi dia akan menyusul ayahmu ke neraka. Aku yakin, nggak ada seorang pun yang akan curiga. Ayo, lihat ini. Ayo lakukan sesuatu terhadap ibumu. Ibu! Ibu! Buka! Ibu! Hei, kamu membunuh kakak iparku. Dasar anak durhaka. Anak bajingan kamu. Vera, lapor polisi, cepat. Iya, Mas. Dia bunuh ibunya. Saya cuma menolong. Pak! Itu orangnya, Pak! Enggak, Pak. Saya cuma menolong, Pak. Saya menolong ibu saya. Kamu menolong apa? Kamu bunuh kakak iparku kan? Tangkap dia, Pak. Bawa dia. Siap. Jangan, Pak. Pak, ini jebakan, Pak. Ayo. Saya cuma menolong ibu saya. Ayo. Lihat, ibu saya dalam bahaya, Pak. Ayo, Pak. Sarulang! Om Yuda itu penjahat, Pak. Ayo. Pak, dengerin dulu, Pak. Masuk. Sayang, kita harus hati-hati. Dan ingat, kita jangan terlalu gembira. Karena apa? Karena orang-orang di luar akan curiga. Dan apa yang kita dapat sekarang akan hilang selamanya. Kamu paham? Kamu jangan khawatir, sayang. Musuh terbesar kita sudah mati. Dan dia nggak akan mungkin kembali dari kematiannya. Dia sudah pergi ke neraka. Dan dia nggak mungkin kembali lagi untuk menggangguin kita.